Podcast Network Asia. Jalan menuju sukses itu tidak seperti garis lurus, kadang berliuk-liuk, naik dan turun. Daripada fokus pada tujuan, lebih baik kita fokus pada sistemnya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku How to Fail at Almost Everything and Still Win Big karya Scott Adams. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas apakah bisa orang yang sepanjang hidupnya seringkali mengalami kegagalan namun akhirnya bisa sukses besar. Jawabannya bisa apabila kamu bisa belajar dari setiap kegagalan tersebut. Inilah yang dilakukan oleh penulis. Dia merupakan kartunis komik strip terkenal dunia bernama Dilbert. Kadang kita ingin buru-buru jadi orang kaya, jadi orang sukses. Tapi jalan hidup orang tidak ada yang tahu. Mungkin saja kita belum sukses karena kita tidak sabar. Sebelum jadi kartunis terkenal, penulis hanyalah karyawan biasa, pemilik bisnis yang berulang kali gagal, memiliki hak cipta yang tidak berguna, dan sebagainya. Namun di tengah naik turunnya kehidupan, kita perlu belajar untuk menerima kegagalan dan menciptakan strategi bagaimana untuk sukses di masa depan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, jangan fokus pada tujuan. Apa sih rahasia orang sukses? Apakah karena mereka punya tujuan yang besar? Kita mungkin seringkali mendengar atau membaca, kalau mau sukses, kamu harus punya tujuan yang jelas. Tentu saja hal ini penting, namun kadang orang yang punya tujuan belum tentu mencapai apa yang mereka harapkan. Kenapa begitu? Karena tujuan itu sifatnya membuat kita fokus di masa depan. Coba bayangkan skenario ini. Ketika kamu membuat sebuah tujuan, misalnya menurunkan 10 kg, tujuan itu berada di masa depan. Tapi untuk mencapainya, kamu perlu bekerja keras di saat ini, momen ini. Lalu ketika kamu mulai bekerja keras, kamu biasanya tidak langsung melihat hasilnya. Bisa saja 2 hingga 3 hari. Kamu turun 1 hingga 2 kilo. Kemudian di hari ketiga, berat badan kamu tidak turun atau bahkan naik 1 kilo. Bagi yang pernah menjalani diet, pasti pernah mengalami hal ini. Situasi ini seringkali membuat kecewa dan frustasi. Bagaimana bila kita ambil pendekatan yang lain? Di banyak contoh kasus, orang bisa sukses karena mereka punya sistem yang baik. Berbeda dengan sebuah tujuan, sistem itu fokus di saat ini. Jadi sistem adalah sesuatu yang bisa kamu kerjakan setiap harinya. Ketika kamu selesai mengerjakannya, maka kamu sudah mencapainya. Kembali ke contoh soal menurunkan 10 kg. Kamu tidak fokus pada berapa banyak kilogramnya, tapi fokus pada sistemnya. Apa itu? Misalnya, kamu berkomitmen untuk olahraga 30 menit hingga 1 jam setiap hari, makan sehat sesuai menu diet, dan sebagainya. Dengan cara ini, kamu membangun sebuah kebiasaan. Fokus kamu setiap harinya bukan pada 10 kg, tapi kamu harus bisa menunaikan komitmen yang sudah dibuat dalam hal olahraga, makan sehat, dan sebagainya. Hasilnya, cepat atau lambat, tujuan kamu akan tercapai. Penulis belajar soal sistem ini secara tidak sengaja. Dalam sebuah penerbangan, dia duduk bersama seorang pria yang ternyata merupakan seorang CEO. Penulis lalu bertanya, "Apa rahasia kamu?" Orang itu menjawab, "Pindahlah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, selalu cari peluang yang lebih baik." Ini adalah sistem yang dimiliki oleh pria tersebut yang akhirnya mengantarkan dirinya menjadi seorang CEO. Kedua, fokus pada diri sendiri. Apakah menjadi egois adalah hal yang buruk? Kita seringkali diajarkan tidak boleh jadi orang yang egois. Tapi menjadi egois itu tidak seburuk itu, tergantung konteksnya apa. Kamu bisa loh menjadi egois yang baik, yaitu meluangkan waktu untuk olahraga, makan sehat, mengejar karir, tapi masih bisa menghabiskan waktu dengan orang yang kamu cintai. Itu adalah bentuk egois yang sehat. Penulis beranggapan kalau kita seringkali nggak enakan dengan orang lain dan berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya kita tidak olahraga hari ini karena harus bantu teman, dan sebagainya. Fokusnya lebih baik menjaga diri sendiri dulu, baru kita bisa menjaga orang lain. Kalau di pesawat, di panduan keselamatan, kita selalu diajarkan untuk fokus menyelamatkan diri sendiri dulu, baru menyelamatkan orang lain. Apakah kamu berani belajar hal baru?
atau memilih nyaman di pekerjaan atau keahlianmu sekarang. Setiap orang tentunya punya pilihan masing-masing. Namun punya banyak keahlian itu banyak untungnya loh. Penulis boleh dibilang merupakan seorang generalis. Ketika dia memulai Dilbert, komik strip yang mendunia, dia tidak bisa menggambar, menulis, atau berbisnis dalam tingkatan seperti sekarang. Namun penulis mengaku yang bisa membuatnya sukses adalah dia punya kemampuan yang cukup di semua bidang tersebut. Keahlian ini dia dapatkan dari berani mencoba berbagai hal dan akhirnya berujung kegagalan. Penulis gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil menciptakan Dilbert. Dia dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja, ide-idenya untuk permainan komputer dan hak paten tidak membuahkan hasil, restoran yang dimilikinya juga bangkrut. Namun semua pengalaman ini ternyata sangat berharga dalam membangun Dilbert. Dia banyak belajar soal bisnis dan pemasaran, itulah yang membuat Dilbert bisa sukses. Ketiga, jaga energi levelmu. Dalam hidup, kita pasti menginginkan banyak hal, mulai dari kesehatan yang baik, kebebasan keuangan, pencapaian karir, punya banyak teman, dan sebagainya. Namun kendalanya cuma satu, kita mungkin tidak bisa mendapatkan semuanya karena kita punya waktu yang terbatas. Bagaimana caranya kita bisa mencapai prioritas hidup dengan waktu yang terbatas? Fokuslah untuk menjaga energi level kamu agar tetap tinggi. Ketika tingkat energimu tinggi, maka produktivitasmu akan meningkat. Mulailah dengan olahraga rutin, makan sehat, dan tidur yang cukup. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi kita belum tentu bisa dengan rutin menjalankannya. Penulis punya tips apabila kamu kesulitan untuk membuat kebiasaan baik itu jadi rutinitas. Misalnya kamu ingin mulai berolahraga rutin, tapi kamu kok kalau olahraga sendiri lebih banyak bolosnya ya. Gimana kalau ikut kelompok olahraga bareng? Bisa ikut kelas yang sama di tempat gym atau di komunitas tertentu. Sebagai contoh, istri penulis bergabung dengan klub tenis setiap Rabu. Jadi mau tidak mau, dia harus selalu hadir. Karena kehadirannya diharapkan oleh anggota kelompok yang lain. Selain itu, cobalah untuk memberikan dirimu hadiah apabila kamu berhasil menyelesaikan sistem yang kamu buat. Misalnya kalau penulis, dia menghadiahkan dirinya secangkir kopi. Ada informasi yang menarik. Energi kita ternyata juga dipengaruhi oleh orang di sekitar. Mungkin saja kamu datang ke kantor dengan hati yang senang. Tiba-tiba saja ada rekan kerja yang bikin kamu kesal. Hal ini lalu membuat mood kamu seharian jadi buruk. Mungkin benar kata pepatah, masa depanmu ditentukan dari orang yang ada di sekitarmu hari ini. Penulis juga merasakan hal yang sama. Sebelum dirinya sukses menjadi kartunis komik Dilbert, dia bekerja dulu di bawah 3 penulis hebat yang berbeda. Sekarang dia jadi penasaran, apakah energi yang didapat dari atasannya sehingga dia bisa terinspirasi membuat komik. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, fokus pada sistem bukan tujuan. Mayoritas orang fokus membuat tujuan yang besar, tapi kadang mereka tidak terlalu memperdulikan sistemnya. Padahal sistem yang benar akan membantu mereka menjalankannya hari demi hari. Tujuan yang terlalu besar justru bisa berdampak negatif apabila kita merasa tidak ada perubahan dari yang kita lakukan selama ini. Kedua, coba hal baru. Apakah kamu berani keluar dari zona nyaman? Atau memilih melakukan yang itu-itu aja. Hidup itu kadang butuh eksperimen, dan gagal itu adalah bagian dari proses. Jika kita berhasil melalui semua itu, maka pengalaman ini yang membentuk kita menjadi pribadi yang sekarang. Ketiga, perhatikan lingkungan sekitar. Hidup kita ternyata bisa dipengaruhi dengan siapa kita bergaul dan siapa saja yang berada di lingkungan sekitar. Tidak heran, hidup seseorang berubah ketika bergabung dengan klub olahraga yang suportif. Mungkin benar kata pepatah, masa depanmu ditentukan dari orang yang ada di sekitarmu hari ini. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo, gimana episode barusan? Semoga suka ya. Abis ini mau nggak dengerin cerita seru dari Dewa Dewi Yunani? Nah, pas nih, buat kalian para pecinta mitologi Yunani, langsung aja mampir ke podcast Mitologi Santuy. Di sini kamu bisa dengerin cerita-cerita dari mitologi Yunani yang seru, tapi dibawakan secara santai. Jadi gak bakalan bosen. Ditunggu ya di podcast Mitologi Santuy. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia.
Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.